Pintar, selamat datang di podcast Pintar Pilih Kampus bersama Kelas Pintar. Nah, di podcast ini kita bakalan ngebahas tentang fakta-fakta seputar PTN yang ada di Indonesia. Bersama aku Tria Indah, guru ahli dari Kelas Pintar, yang bakalan nemenin kalian di setiap episodenya. Pada episode kali ini, kita bakalan ngebahas tentang apa benar FISIP Unpad adalah kampus yang paling nyaman. Oke, kita bakalan ditemani oleh Kak Kintara Haifa, seorang mahasiswi FISIP Unpad yang ngerti bener nih tentang kampus ini. Please welcome Kintara Haifa. Halo Kintara. Iya, silahkan duduk. Salam kenal ya. Nah, Kintara boleh nih perkenalan langsung ke sahabat kelas Pintar. Oke, halo sahabat kelas Pintar, kenalin aku Kintara Haifa. Aku mahasiswi di FISIP Unpad, jurusan aku di Ilmu Politik. Oke, berarti sekarang lagi kuliah di FISIP Unpad, jurusan Ilmu Politik ya? Di semester? Aku di semester 8. Oke, di semester 8, semester akhir Iya. dan udah ngerti banget nih ya tentang kampus gitu. Mudah-mudahan Oke. ngerti ya. Oke Kintara, kemarin tuh aku habis ngebaca ya dari sosmed gitu, banyak yang ngeposting bahwa kalau di FISIP Unpad itu kampus yang paling nyaman. Nah, mumpung ada Kintara di sini, aku mau konfirmasi dan validasi langsung apakah benar yang diomongin orang-orang itu benar gitu. Si kampus FISIP Unpad ini adalah kampus yang paling nyaman. Kalau nyaman sih pasti ya Kak, sampai aku bisa betah 8 semester di FISIP Unpad udah pasti nyaman sih Kak. Iya. Nah, kenyamanan menurut Kintara sendiri tuh apa? Definisi kenyamanan kampus itu? Oke, kalau nyaman itu kan sebenarnya relatif ya Kak, Iya, apalagi betul. sebagai seorang mahasiswa lah di Unpad ya gitu. Cuman dari Unpad sendiri menurut aku banyaklah memberikan kenyamanan ke aku melalui fasilitasnya yang pertama, terus tenaga pendidik atau dosennya juga bikin nyaman sih Kak. Lingkungan sama SDM di Unpad juga sangat-sangat bikin nyaman. Oke, berarti kalau aku rangkum, semua lingkungan atau semua yang ada di sekitar Unpad itu suportif banget buat mendukung kenyamanan Betul. dari kampus gitu ya. Betul Kak. Nah, kalau dari tadi ya, aku ngambil satu nih, lingkungannya. Karena aku belum pernah nih ke Unpad ya, sama sekali belum pernah ke Unpad. Nah, dari lingkungan tuh bisa digambarin nggak sih kenyamanan kampus Unpad tuh kayak gimana? Oke, jadi Unpad tuh kan sebenarnya banyak ini sih Kak, misinformasi ya. Unpad tuh kan sebenarnya di Jatinangor di Sumedang gitu, tapi orang-orang banyak ngiranya itu Unpad itu ada di Bandung. Dan termasuk aku sih Betul. itu. Jadi sebenarnya Unpad itu ada di Jatinangor Kak gitu. Nah, jadi kenapa menurut aku lingkungan Unpad itu nyaman? Karena di Jatinangor tuh kan notabene-nya masih sepi lah ya Kak. Apalagi pas aku baru masuk gitu. Mungkin sekarang udah mulai banyak mall-mall, udah banyak tempat-tempat lain. Cuman waktu aku masuk tuh masih sepi banget lah gitu. Jadi menurut aku di Unpad sendiri itu asri Kak. Banyak pohon-pohon. Jadi banyak tempat-tempat teduh lah Kak gitu di tengah keterikan di Jatinangor ini gitu ya. Terus di Unpad sendiri juga kan lumayan apa ya? Bukan terpencil sih, cuman tidak dikelilingi oleh bangunan-bangunan mewah lainnya gitu Kak. Jadi fasilitas di Unpad sendiri juga sangat dimaksimalkan gitu fungsinya karena tidak tercampur tangan dari pihak lain. Oh gitu ya. Berarti jauh dari keramaian, terus bikin betah, damai, terus juga fokus jadi buat berkuliah gitu. Iya. Oke, terus kalau misalnya dari sisi tenaga pendidik nih ya, dosen-dosennya gitu, gimana sih yang di Unpad tuh tenaga pendidiknya? Betul. Sebenarnya aku nggak bisa ngomong secara general ya Kak, karena aku nggak ngerasain di semua fakultas di Unpad gitu. Cuman kalau dari FISIP sendiri, di FISIP Unpad, aku ngerasanya dosen-dosennya tuh asik-asik banget sih Kak, supel-supel. Karena mau itu dosen yang udah senior, mau itu dosen-dosen muda yang asik-asik gitu. Menurut aku sangat-sangat fleksibel dan supel, jadi mendukung kita untuk aktif di kelas, aktif di mata kuliah gitu Kak. Dan di kefleksibelan ini juga bikin kita jadi punya bonding tersendiri lah dengan dosen gitu. Jadi bukan cuma sekedar dosen dan mahasiswa, tapi bisa jadi teman diskusi juga. Oh, I see. Berarti emang dari dosen-dosennya juga mendukung para mahasiswanya supaya nyaman, terus lingkungannya juga udah nyaman, terus jadi betah deh di kuliah di situ. Kalau dari segi fasilitasnya gimana, Kintara? Boleh diceritain ke sahabat kelas Pintar? Oke, jadi sahabat kelas Pintar di Unpad ini fasilitasnya menurut aku sangat mendukung banget sih kayak untuk mahasiswanya aktif menuntut ilmu gitu bisa dibilang ya, karena ada perpustakaan. Itu juga udah lengkap banget sih Kak, apalagi buat mahasiswa semester akhir kayak aku ya Kak, yang harus banyak literasi dari buku untuk skripsi gitu. Terus dari rektoratnya juga mereka supply informasi yang sangat-sangat terkini gitu sih Kak di Unpad. Dan untuk praktikum, laboratorium di Unpad juga sebenarnya untuk MIPA lah ya Kak, mungkin karena aku kan di sosum ya, jadi aku sebenarnya nggak terlalu paham betul dengan
lab-laban itu, cuman sebanyak yang aku tahu di Unpad itu udah lengkap banget sih Kak untuk menuntut ilmu para mahasiswanya. Iya. Oke, berarti kan kalau misalnya lagi di semester akhir nih ya, kita kan butuh literasi, butuh jurnal, segala macam. Nah, itu udah ke-cover sama fasilitas yang disediakan Unpad, khususnya di FISIP Unpad. Nah, menurut Kintara sendiri ya, kampus yang nyaman itu bakalan nge-impact ke aktivitas-aktivitas atau keseharian-keseharian dari Kintara tuh dari segi apa sih? Atau impact-nya apa gitu? Iya, pasti impactful banget sih Kak, sangat berimpact ya, karena dengan kenyamanan yang aku dapatkan tadi dari FISIP Unpad khususnya, jadi mendorong diri aku sih Kak untuk mencari kenyamanan-kenyamanan lain mungkin ya Kak dari aktivitas-aktivitas atau kegiatan di kampus gitu sih Kak. Berarti kalau dulu ya waktu kuliah, Kintara sempat mengikuti organisasi atau kegiatan di luar akademik berarti ya? Iya Kak, aku kalau di FISIP Unpad secara internal aku sempat ikut di himpunan jurusan di HIMA sama di BEM juga. Oke, kalau boleh tahu kegiatannya ngapain nih kalau di BEM sama di himpunan? Oke, kalau HIMA itu kan lebih internal ya Kak di jurusan gitu. Jadi aku tuh sempat menjabat jadi kepala bidang internal. Jadi lebih ngurusin kayak SDM, pengembangan kegiatan-kegiatan, program kerja dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk di BEM FISIP itu aku tergabung di staf departemen hubungan masyarakat. Jadi aku lebih banyak kenalan sama orang-orang di eksternal, studi banding gitu-gitu sih Kak. Oke, berarti memang korelasinya lebih ke antar manusia gitu. Betul, ya, Kak. Hubungan antar manusia. Nah, tadi selain HIMA sama BEM itu kan berarti kegiatan yang ada di cakupannya di dalam kampus ya, atau internalnya dari fakultas itu. Nah, kalau Kintara sendiri ada kegiatan di luar dari FISIP atau di luar dari kampus itu nggak sih? Kalau di luar dari FISIP itu aku sempat bergabung juga sih Kak di salah satu organisasi di Unpad. Itu tuh kayak ikatan mahasiswa gitu, jadi paguyuban regional gitu sih Kak biasanya. Kalau aku masuknya di keluarga mahasiswa Bandung gitu. Nah, terus selain itu aku juga masuk sebagai putra-putri Pajajaran, itu duta kampus dari Universitas Pajajaran. Wah, menarik sekali ya. Nah, dari situ berarti Kintara tuh kenal banyak orang, betul. Terus juga gimana caranya berkomunikasi sama banyak orang tentunya ya, pasti. Betul, Kak. Karena kalau misalkan dari si Gamaban ini yang keluarga mahasiswa Bandung, sebenarnya aku jadi dapat banyak teman baru sih Kak, karena kan Unpad tuh kan fakultasnya banyak banget ya Kak. Jadi aku juga nggak mungkin lah kenal sama semua orang gitu kan di Universitas Pajajaran. Nah, jadi menurut aku untuk gabung di salah satu paguyuban regional di kota asal aku gitu, jadi menambah relasi banyak banget lah Kak gitu Kak. I see. Oke, tadi Kak Kintara kan udah nyebutin ya kegiatan-kegiatannya dari mulai ikut BEM, HIMA, paguyuban, sampai jadi putra-putri Pajajaran gitu ya. Nah, menurut Kintara sendiri, sepenting apa sih aktif di kampus itu? Sebenarnya pasti penting banget sih ya Kak, karena nggak semua skill bisa kita dapetin lewat kuliah di kelas doang gitu sih Kak. Jadi menurut aku ikut organisasi atau upgrade diri itu sangat penting sih Kak. Karena dulu aku sejujurnya kurang percaya diri sih Kak, sampai bisa sekarang ini yang menurut aku ada impact dari keaktifan aku di kampus juga. Berarti impact langsung yang dirasakan oleh Kintara itu ya jadi lebih percaya diri. Betul. Gitu ya. Apa dari cuman kepercayaan dirinya aja nih yang didapetin setelah mengikuti aktivitas itu, atau ada yang lain yang diperoleh dari Kintara sendiri? Pasti banyak banget sih ya Kak, apalagi masalah pengalaman sama relasi sih. Karena menurut aku relasi itu kan pasti penting banget ya Kak, dan relasi itu nggak cuma sekedar teman ngobrol, teman main, tapi butuh juga lah relasi-relasi formal atau profesional lainnya gitu. Nah, menurut aku dengan kita ikut di tadi yang aku HIMA, ikut BEM, Putra Putri Pajajaran, sama di paguyuban, itu kan banyak berhubungan sama eksternal gitu ya Kak, bukan cuma teman-teman sebaya, tapi mungkin orang-orang yang lebih tua juga gitu. Jadi aku banyak nambah relasi dari sana, terus pengalaman juga gimana kita ngobrol sama orang, punya public speaking yang baik, terus problem solving yang baik juga. Jadi ya mempersiapkan diri aku untuk bisa menghadapi problematika hidup lah kalau bisa dibilang gitu. Jadi disiapin dulu lah dari kampus gitu. I see. Sama mungkin ini ya, pengalamanku dulu juga ya waktu kuliah yang udah zaman dulu kan. Aku ikut organisasi juga gitu ya kebetulan. Dan itu tuh juga ngebentuk pola pikir aku juga gitu. Betul. Gimana harus ngomong sama orang ini, terus gimana harus memecahkan tadi ya problem solving dan segala macam. Berarti emang dari Kintara sendiri menyarankan sahabat kelas pintar ini pasti buat ikut organisasi di kampus. Betul. Dan jangan takut-takut buat aktif di kampus. Karena pasti banyak banget sih Kak ketakutan, karena aku juga waktu aku masih sekolah, masih SMA gitu ya, banyak lah ketakutan kayak kayaknya kalau di kuliah tuh udah sibuk banget, nggak bisa ikut
organisasi, nggak bisa main sana sini gitu. Mungkin mindsetnya masih kayak gitu. Cuman menurut aku jangan takut lah Kak buat nyoba, karena balik lagi ke diri sendiri ya Kak. Itu kan kalau kesibukan dan lain-lain itu gimana kita memanage waktu dan memanage diri gitu. Dan menurut aku dengan ikut banyak kesibukan itu malah bisa melatih kita buat memanage diri kita dengan baik gitu. Jadi ya jangan takut buat coba lah. Iya, sama juga mungkin kita berlatih buat time management Betul, kali ya. betul. Mempeta-petakan gimana kegiatan kita, terus juga biar kelas kita atau akademik kita itu nggak ketinggalan. Betul, jadi bisa bikin priority lah. Iya, tadi menekuni skripsi ya, lagi sibuk skripsi sama menekuni kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Sebenarnya ada kegiatan lain nggak sih Kintara sendiri sekarang? Di luar dari skripsi aku yang hektik itu ya Kak, Iya. aku sekarang tuh lagi ada ketertarikan banget sih Kak ke bidang fashion sama beauty. Jadi lagi banyak nambah-nambah pengalaman di bidang itu sih. Oke. Kalau di bidang fashion dan beauty tuh kira-kira ngapain aja nih Kintara? Aku tuh ngelihatnya sekarang fashion tuh, apalagi kan aku pakai hijab ya Kak. Iya. Jadi hijab fashion tuh kan lagi naik-naik banget lah gitu, apalagi konten di Instagram, di TikTok gitu. Jadi aku ngelihatnya bisa nih aku ngambil kesempatan ini gitu. Selain daripada mengupgrade diri aku di bidang fashion ini, jadi sebagai apa ya, pelarian aku dari stres skripsi aku gitu. Karena fashion tuh kan seru banget ya Kak, kayak mix and match baju, terus bikin-bikin konten, video, foto-foto gitu. Jadi seru banget lah Kak di bidang fashion sama beauty. Oke, berarti seru banget nih kegiatan dari fashion sendiri gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya tadi ya kita flashback di jurusan yang Kintara ambil sendiri, ini kan ilmu politik gitu ya. Antara ilmu politik sama fashion sendiri, menurut Kintara seruan mana nih dalam melakukan kegiatan ini? Kan soalnya Kintara nih yang melakukan kegiatannya. Serunya sama-sama seru sih Kak ya sebenarnya, karena kalau misalkan di ilmu politik gitu kayak mungkin orang-orang lihatnya politik tuh kan ya formal banget lah ya gitu, serem, takut gitu. Padahal sebenarnya kalau kita udah ada di dalamnya sebenarnya seru juga sih Kak gitu, kayak ngeliat gimana cara kita memecahkan konflik dan lain-lain, terus bersinggungan langsung sama pejabat-pejabat. Ini tuh ngobrolnya jadi serius. Maksudnya jadi ini kan keseruannya di bidang politik ya Kak gitu. Seru juga loh ketemu sama pejabat kan. Ketemu pejabat politik, terus belajar tentang undang-undang dan lain-lain gitu. Jadi itu salah satu keseruan dari politik. Tapi di fashion juga, makanya aku punya ketertarikan itu ya Kak, tadi aku udah mention sebelumnya, karena seru banget sih bisa mengeksplor diri gitu. Jadi aku bisa jadi orang yang lebih percaya diri, terus apalagi kenalan sama banyak-banyak orang, teman-teman yang udah bener-bener hebat banget di bidang fashion gitu. Jadi dari yang sebelumnya aku minder banget nih, nggak bisa dandan, nggak bisa apa, sekarang bukannya bilang bisa dandan sih, maksudnya ya bisa dibilang lebih percaya diri lah gitu untuk menunjukkan jati diri. Iya, berarti lebih bisa daripada sebelumnya. Betul. Gitu ya. Terus juga di ilmu politik sendiri kan juga pengalaman-pengalaman yang digali itu kan ketemu yang pejabat tadi gitu ya. Kalau di fashion sendiri ketemu sama orang-orang hebat di bidang fashion. Berarti ada keseruan tersendiri ya antara ilmu politik dan fashion hijab sendiri kayak gitu. Oke Kintara, sebenarnya tuh ada kaitannya nggak sih sama kegiatan yang banyak yang kamu tekuni di kampus dengan interest kamu yang sekarang sedang kamu geluti sekarang gitu? Apa sih? Sebenarnya kalau secara cover pasti dari, maksudnya orang-orang pasti ngeliatnya aku sebagai mahasiswa ilmu politik, ada di FISIP Unpad gitu, pasti bertolak belakang banget lah sama interest aku di bidang fashion gitu. Cuman sebenarnya dari keaktifan tadi yang udah kita bahas ya Kak, aku banyak mendapat soft skill yang sebenarnya bisa menunjang aku di bidang fashion ini gitu. Kalau boleh tahu soft skill yang didapatkan Kintara ya dari kegiatan kampus yang diterapkan di interestnya atau di fashion dunia fashionnya Kintara tuh gimana, apa aja? Iya, jadi dulu tuh sebelum aku jadi mahasiswa ya Kak, masih aku jadi anak SMA, anak SMP gitu, anak-anak sekolahan, aku tuh percaya dirinya rendah banget. Terus aku nggak punya kemampuan untuk ngobrol di depan orang, nggak punya communication skill yang baik, terus nggak bisa, pokoknya benar-benar nol banget lah untuk berinteraksi sosial sama orang-orang gitu. Tapi setelah aku masuk di FISIP Unpad, ikut tadi organisasi-organisasi, terus bisa merepresentasikan Unpad juga sebagai duta kampus, itu menurut aku banyak mengupgrade diri aku, apalagi di bidang kepercayaan diri, di bidang communication skill, terus bersinggungan sama orang banyak. Dan kenapa hal ini berkaitan dengan fashion itu, karena kan fashion itu kan menurut aku sendiri, untuk aku ya, itu masih dunia yang sangat awam lah gitu. Aku tuh baru menyentuh lah bidang fashion ini gitu, melalui ya tadi Instagram, TikTok, menjadi content creator gitu. Jadi
aku tuh masih awam banget lah gitu sama dunia fashion ini gitu. Tapi dengan tadi aku udah mention dengan kepercayaan diri aku yang sekarang udah cukup ada lah, bisa dibilang, nggak bisa dibilang tinggi juga, cuman adalah gitu sedikitnya gitu. Terus aku udah sering banyak bersinggungan sama orang banyak, communication skill aku juga udah mulai meningkat lah gitu. Jadi bikin aku untuk percaya diri ketemu orang baru. Nah di fashion yang awam ini aku merasanya aku nggak terasingkan banget lah gitu dengan soft skill yang aku dapatkan dari keaktifan aku di organisasi tadi. Oh, oke. Berarti kalau boleh tahu nih ya, aku kepo juga sih. Ini masuk ke dunia fashion itu tuh nggak sengaja nyemplung langsung atau udah kecemplung apa gara-gara ada kaitannya sama putra-putri Pajajaran itu kan juga Iya, berkaitannya betul. sama fashion juga ya. Apa gara-gara itu, gimana nih ceritanya, historinya? Sebenarnya triggernya ya tadi ya yang putra-putri Pajajaran itu. Jadi karena tadi kan aku Jadi udah cerita tumbal ya ya. yang jadi tumbal itu. Aku tuh dulunya kayak aduh males deh ikut-ikutan, apalagi yang kayak kesorot kamera gitu-gitu tuh aduh mager deh gitu karena nggak pedenya itu kan gitu. Nah setelah menjadi tumbal inilah gitu aku mulai kayak seru juga ya gitu foto-foto ngomong di depan orang. Terus mungkin dengan ikut putra-putri Pajajaran ini kan diajarin juga kayak intonasi ngomong, terus ritme ngomongnya gimana, mungkin bikin aku jadi lebih percaya diri di depan kamera ini gitu. Jadi setelah dari putra-putri Pajajaran ini aku ngeliat oh ada opportunity besar nih untuk aku bisa ikut di bidang fashion and beauty. Jadi ya kenapa nggak dicoba gitu, apa salahnya gitu. Oke, berarti yang membuka gerbang pintu ke fashion, dunia fashion sendiri itu dari putra-putri Pajajaran sendiri ya. Oh, Jadi alhamdulillah menjadi tumbal, Iya. membuka kesempatan baru. Berterima kasih sama teman-teman yang nggak mau pada maju, Iya. akhirnya Kintara yang maju. Malah sekarang Kintara jadi dapetin soft skill yang mungkin teman-teman nggak didapetin ya kalau misalnya mengikuti putra-putri Pajajaran kayak Alhamdulillah. gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu. Oke, tadi kan kita udah ngebahas nih ya, udah ngulik tentang kegiatan-kegiatan yang lagi ditekuni sama Kintara sendiri ya, dari kegiatan kampus maupun yang ada di luar kampus. Dari Kintara sendiri, ada pesan-pesan nggak sih buat siswa kelas 12 yang pengen banget nih masuk FISIP Unpad? Oke, jadi aku mau cerita sedikit ya Kak. Boleh. Perjalanan aku menuju FISIP ini sebenarnya tidak semulus itu juga gitu. Jadi waktu aku SMA itu sebenarnya aku anak IPA. Jauh banget dari FISIP gitu kan bisa dibilang. Nah, tapi kemudian seberjalannya waktu aku mulai menemukan kayak kayaknya aku lebih sulit untuk survive di IPA daripada di IPS gitu. Cuman kan untuk proses pindah jurusan ini kan sulit ya Kak, apalagi lintas jurusan. Betul, udah kuliah kan udah sangat menjurus lah gitu. Jadi aku juga nggak mau lah awalnya menyia-nyiakan ilmu aku di IPA gitu dengan hitung-hitungannya yang sangat pusing ini gitu. Tapi aku ngeliat-liat banyak prospek kerja juga dari Soshum, tapi memang proses memantapkan hati gitu ya untuk pindah menjadi Soshum ini sulit juga gitu. Pasti. Jadi untuk teman-teman yang kelas 12 sekarang mungkin banyak juga nih yang galau mau masuk ke kuliahnya di mana, kampusnya mana, jurusannya apa juga gitu. Menurut aku kalian harus benar-benar kenalin diri kalian sendiri dulu sih dari jauh-jauh hari ya, kalian itu memang minatnya ada di mana. Dan gak ada salahnya juga kok untuk lintas jurusan seperti aku tadi ya, karena kemampuan diri kan kita yang tahu ya Kak. Kalau misalnya kalian gak bisa survive di bidang A, belum tentu kalian gak bisa survive juga di bidang B. Gitu. Jadi kenalin dulu diri kalian masing-masing biar persiapan kalian juga lebih matang ke depannya. Karena aku juga termasuk mepet banget sih Kak, aku tuh baru lintas jurusan itu di semester kedua aku kelas 12. Jadi akhir-akhir banget ya. Jadi mepet banget persiapannya, harus transfer ilmu dari IPA ke IPS kan udah pusing banget deh gitu. Jadi jangan sampai ada anak-anak kelas 12 lain yang mengulangi kesalahan aku karena jadi hektik banget kan. Jadi belajar dari awal ya. Harus belajar dari awal, prepare-nya harus lebih mantap juga gitu. Karena kan pasti untuk pindah jurusan ini kan melelahkan ya Kak. Butuh gitu. effort yang lebih besar ya. Betul, di luar daripada orang-orang yang lintas jurusan ini pun orang-orang yang selintas gitu ya jurusannya pasti tetap preparasinya harus sangat matang gitu sih Kak. Jadi pesan aku, kenali diri sendiri, prepare dengan baik biar eksekusi masuk ke kampus dan jurusan yang kalian tujunya lebih sempurna dan lebih mantap gitu. Betul. Ya. Sahabat kelas pintar di sini ada yang relate nggak sama kegelisahan dan kegalauan dari Kak Kintara? Bingung sama jurusan, kampus, bahkan prospek jurusan kedepannya. Nah, kalian bisa mengikuti tes minat dan kepribadian yang bakalan ngebantu memberikan rekomendasi dimulai dari jurusan, kampus, hingga prospek jurusan kedepannya berdasarkan karakteristik kalian.
Berarti enak banget ya Kak, sekarang apa-apa gampang. Kalau udah dari dulu sih membantu banget pasti. Iya, sekarang kan teknologi emang udah canggih ya, terus juga teknologi emang harus dimanfaatkan secara Betul, maksimal betul. nih. Oke, makasih ya Kintara Iya. udah mau hadir dan meluangkan waktu. Iya, aku yang makasih banyak ya Kak udah diundang. Iya, sama-sama. Nah, buat sahabat kelas pintar, terima kasih juga nih udah mau nonton podcast Pintar Pilih Kampus bersama kelas pintar dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang diberikan bisa membantu kalian untuk memilih kampus yang tepat. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube dari Kelas Pintar karena masih ada episode lain dari podcast Pintar Pilih Kampus yang bakalan lebih seru. Sampai jumpa di episode selanjutnya sahabat Kelas Pintar. Dadah.